Halo, selamat datang di channel Monesin. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan berpengaruh secara global, yaitu kebijakan ekonomi Amerika Serikat atau AS. Kenapa kebijakan ekonomi AS sangat penting untuk kita ketahui? Karena sebagai ekonomi terbesar dunia, setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan bank sentral AS bisa berimbas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mulai dari nilai tukar rupiah, harga komoditas, hingga aliran investasi asing, semuanya bisa terpengaruh oleh kebijakan ekonomi AS. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya kebijakan ekonomi AS itu. Secara garis besar, kebijakan ekonomi AS terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang disebut Federal Reserve atau The Fed. The Fed punya peran utama dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menentukan tingkat suku bunga acuan di AS. Suku bunga ini sangat penting karena memengaruhi biaya pinjaman dan tingkat konsumsi di masyarakat. Ketika inflasi tinggi, THF biasanya menaikkan suku bunga agar masyarakat dan perusahaan lebih berhati-hati dalam meminjam dan membelanjakan uangnya. Dengan begitu, laju inflasi bisa ditekan. Sebaliknya, saat ekonomi melambat atau menghadapi resesi, The Fed akan menurunkan suku bunga agar kredit menjadi lebih murah, sehingga konsumsi dan investasi bisa meningkat dan ekonomi kembali tumbuh. Selain suku bunga, The Fed juga melakukan operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan. Kebijakan ini juga berdampak besar pada kestabilan sistem keuangan AS dan global. Sedangkan kebijakan fiskal di AS adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kongres dan Presiden terkait pengeluaran negara dan penerimaan negara lewat pajak. Contohnya adalah program stimulus ekonomi yang diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan tunai kepada masyarakat, subsidi untuk industri tertentu, atau investasi di infrastruktur. Perubahan kebijakan pajak, misalnya penurunan pajak untuk korporasi atau individu, juga akan berdampak pada daya beli masyarakat dan investasi. Sekarang, kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini berdampak pada ekonomi global dan Indonesia khususnya. Salah satu dampak paling langsung adalah pada nilai tukar mata uang. Kebijakan suku bunga The Fed yang berubah-ubah sering kali menyebabkan dolar AS menguat atau melambat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, dolar biasanya menguat karena para investor lebih tertarik menanamkan modal di AS yang menawarkan hasil lebih tinggi. Namun, penguatan dolar ini bisa menjadi tantangan bagi negara lain, termasuk Indonesia, karena impor menjadi lebih mahal dan utang yang berdenominasi dolar menjadi lebih berat untuk dibayar. Selain itu, harga komoditas dunia seperti minyak dan emas biasanya dihargai dalam dolar AED. Jadi perubahan nilai tukar dolar berdampak pada harga-harga tersebut yang berpengaruh pada penerimaan devisa dan inflasi di Indonesia. Arus modal juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga AS. Suku bunga yang tinggi di AS seringkali menarik dana investasi keluar dari negara berkembang dan masuk ke pasar AS. Hal ini dapat menyebabkan tekanan
pada pasar modal Indonesia dan melemahnya rupiah. Sebaliknya, saat suku bunga AS rendah, dana asing cenderung mengalir ke pasar negara berkembang mencari imbal hasil yang lebih tinggi, memberikan peluang bagi pasar modal Indonesia untuk tumbuh. Sebagai contoh, pada tahun 2025, ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi, rupiah melemah cukup signifikan terhadap dolar AS. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki utang dalam dolar harus membayar lebih banyak, sehingga biaya produksi naik dan berpotensi menaikkan harga barang di pasar domestik. Di sisi lain, ekspor Indonesia juga menjadi kurang kompetitif karena harga produk Indonesia yang dihitung dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Namun, ada juga peluang di tengah tantangan ini. Dengan memahami arah kebijakan AS, pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah-langkah strategis seperti menjaga cadangan devisa yang cukup untuk stabilisasi nilai tukar, serta mengatur suku bunga domestik agar sesuai dengan kondisi global dan domestik. Bank Indonesia juga bisa melakukan intervensi pasar jika diperlukan untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan di pasar keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat memperkuat sektor ekspor non-migas dan mendorong investasi dalam negeri agar perekonomian lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Bagi para pelaku bisnis dan investor, penting untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi AS dan menganalisis bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pasar lokal. Misalnya, investor harus memperhatikan pergerakan suku bunga The Fed dan dampaknya terhadap nilai tukar dan pasar saham Indonesia. Diversifikasi portofolio dan strategi investasi yang fleksibel menjadi kunci untuk mengelola risiko akibat perubahan kebijakan ekonomi AS. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa kebijakan ekonomi AS sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi global dan domestik AS sendiri. Perubahan politik, krisis ekonomi, hingga perkembangan teknologi dapat memengaruhi arah kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, menjaga kewaspadaan dan selalu update dengan informasi terkini menjadi kunci agar kita bisa menyesuaikan strategi ekonomi dan investasi dengan cepat. Memahami kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi makro, tapi juga bagaimana hal tersebut berimbas ke kehidupan sehari-hari kita, seperti harga barang, kesempatan kerja, dan peluang bisnis. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi Amerika Serikat bukan hanya soal kebijakan dalam negeri mereka saja, tapi juga punya dampak yang sangat luas ke seluruh dunia. Untuk kita di Indonesia, memahami hal-hal dasar tentang kebijakan moneter dan fiskal AE, serta implikasinya pada nilai tukar, perdagangan, dan investasi adalah langkah penting agar kita bisa mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi penting dari Monesit. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik ekonomi lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas, salam Monesit.